Persija sempat punya pemain sayap cepat, lincah, dan berenergi. Dia menjadi salah satu tumpuan Persija saat di pertengahan 2000-an. Dan kita langsung saja menghubungi dia, menanya kabar, dan juga berbicara tentang cerita manis di Persija Jakarta. Jackmania, kita sudah terhubung dengan salah satu pemain Persija era lampau, yaitu Muhammad Ilham. Apa kabar Bang Ilham? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah Bang. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Apakah sekarang sedang di mana dan lagi sibuk apa nih Bang? Alhamdulillah sekarang saya sibuk ya, terutama ya keluarga ya. Terus ya mungkin ada di luar daripada itu ya, saya lagi membuat suatu travel terus dan umroh ya. Itu yang kegiatan saya sekarang ini. Dengan sekarang di kota mana Bang? Saya sekarang berada di kota Makassar. Baik Bang, kan ini kan mau ada Padai. rencana bisnis travel umroh nih Bang ya. Dengan adanya Iya. pandemi gini, apa sih Bang tantangannya Bang? Ya, pertama ya, yang pertama ini ya aktivitas kita terbatas. Terus banyak di rumah, terus nggak tahu mau ngapain karena kita mau keluar mau beraktivitas, tapi kita mematuhi aturan pemerintah. Kalau untuk bisnis sendiri Bang, apakah ada kendala Bang dengan adanya pandemi Oh corona ya, ini gitu? ya semua pasti mengalami ya semua karena tidak ada yang bisa beraktivitas. Jadi kita banyak diam di rumah. Adanya COVID-19 ini ya mudah-mudahan kedepannya bisa cepat berlalu ya dan kita bisa beraktivitas kembali. Bang, mungkin apakah punya latar belakang Bang berencana atau mungkin terjun ke dunia travel umroh Bang? Backgroundnya apa gitu? Saya kedepannya ya maksudnya ya apa ya tiba saya bisa bisa membuat travel haji umroh ya. Iya Bang, Maksudnya begitu ya. iya Bang, alasannya Uh, gitu Bang. jadi saya punya alasan karena waktu itu saya melihat peluang travel ini dengan adanya jemaah, terus haji nggak akan bakalan pernah berhenti ya selama ada uh, Mekah ya, jemaah itu nggak akan pernah berhenti. Jadi itu yang jadi fondasi saya sehingga saya bisa memilih usaha seperti ini. Sudah dipikirkan ini sejak bermain bola atau saat pensiun aja Bang? Atau mungkin saat sudah mulai berhenti aktif di sepak bola Bang? Jadi saya mulai program ini terencana pas waktu saya berangkat haji 2015 dan pada saat itu kompetisi berhenti. Jadi saya sudah punya di pikiran waktu itu saya waktu berangkat haji saya berbicara bersama saya punya keluarga mendingan saya buka usaha seperti ini karena peluangnya sangat besar. Selagi masih ada Mekah, pasti jemaah akan berdatangan. Jadi itu yang membuat saya jadi kepincut dari pemain bola jadi bikin usaha seperti ini. Baik, Bang, kalau kita berbicara tentang sepak bola, Bang, bisa diceritakan Bang karir junior Bang Ilham seperti apa sih Bang? Karena banyak nih yang belum tahu nih. Karena taunya Bang Ilham dari Persikota ke Persija gitu. Sebelumnya bagaimana Bang? Ya mulai saya mengenal main bola ya. Saya mulai dari sepak bola yang asal kampung saya di Sulawesi Barat. Nama persatuan sepak bolanya itu Gasman Majene. Disitulah saya mulai mengenal dunia sepak bola sehingga saya ada dari Makassar ya, dari Makassar ke kampung saya pemantau untuk sekolah di PPLP seperti kayak Ragunan kayak begitu.
Jadi saya di situ masuk di sekolah olahraga di Makassar sederajat dengan sekolah umum biasanya. Ya, jadi saya memulai di situ, selesai main bola, selesai di PPLP, saya merantau ke Batam. Ya, ke Batam. Akhirnya saya di situ memperkuat PS Batam. Mulai dari divisi, dulu kan divisi 3 ya kalau tidak salah, divisi 3 ya. Akhirnya saya mengikuti turnamen mengikuti liga divisi 3 itu yang bernaungan dengan Kepulauan Riau yang sekarang ini. Jadi saya tandingnya itu di Pekanbaru. Jadi bertemu khusus Kepulauan Riau. Jadi waktu itu almarhum sangat berjasa buat saya ya. Almarhum yang pernah bawa Persija juara ya, yang sampai sekarang ini saya berutang budi buat dia ya. Beliau saya sangat membantu waktu itu. Saya dilihat di Pekanbaru, waktu itu pelatihnya Pak Sopyan Hadi ya, almarhum yang dipegang waktu PSPS Pekanbaru pada waktu itu. Jadi saya dilihat main di PS Batam waktu itu. Akhirnya saya diikut sertakan, ikut seleksi pada waktu itu. Dan saya termasuk pemain satu-satunya dari Kepulauan Batam itu yang terpanggil pada waktu itu. Dan saya, alhamdulillah saya ikut seleksi PSPS, saya diterima pada waktu itu dengan almarhum, dengan waktu itu dia senang sama saya dengan melihat mungkin pemain bola kampung tapi masih bisa diasah begitu. Saat itu Bang Ilham sudah menjadi pemain sayap atau mungkin awalnya apa nih Bang? Posisi awalnya? Memang saya dasarnya tipikalnya memang saya waktu itu main bola menyerang. Jadi kalau yang dibutuhkan pemain sayap itu bisa bermain dari depan, juga bisa dari tengah begitu. Kalau jadi mungkin saya kita waktu itu ya. Ya Bang, silakan Bang. Nah, waktu itu saya disuruh main, waktu itu Pak Sopyan Hadi masih pakai formasi yang baku, yang pakai 3-5-2. Jadi saya main taruh di gelandang. Sosok almarhum seperti apa nih Bang bagi Bang Ilham sendiri? Sosok almarhum orangnya yang bersahaja buat saya ya. Dia orang tua ya, bisa jadi panutan buat saya. Sampai sekarang ini ya saya mengenang jasa-jasanya almarhum ya. Mudah-mudahan apa yang dia tularkan sama saya jadi amal beliau almarhum ya. Semoga ini ya amalnya ini saya bisa terapkan ke orang lain juga. Saya bisa ini supaya amal almarhum ini bisa dapat amalnya di sisi Allah begitu. Amin Bang. Bang, kalau misalnya kita menyaksikan saat waktu itu Bang Ilham di stadion ataupun di TV, kalau berlari itu seperti menari Bang dalam bermain bola. Mungkin bisa diceritakan awal seperti apa Bang? Karena kalau berlari kan beda ya. Kalau misalnya kan hanya berlari kencang, tapi kalau Bang Ilham lebih ke menggocek-gocek, melihat-lihat gitu. Mungkin apakah punya pemain idola atau inspirasi gitu Bang? Iya. Jadi ya saya mungkin bakat alam yang memang waktu itu yang sebelum saya memang gemar ya, senang berolahraga dengan olahraga apa saja. Tapi mungkin yang cukup mendasarkan dari dasar itu sehingga saya bisa bereksperimen di dalam lapangan, mungkin dari bakat alam saya. Ya, saya berlari dengan menikmati, dengan merebut bola dengan tidak mau kalah begitu. Jadi baik Bang, saat di Persija kan Bang Ilham juga, sebelumnya bagaimana Bang menerima tawaran Persija Bang? Karena dari Persikota di 2007 Bang ya, musim 2007-2008 menerima Persija Bang. Ya, bagaimana sejarahnya Bang, bisa diceritakan? Ya, jadi awalnya itu saya ke Persija itu memang dari awal mulai kompetisi itu saya sudah masuk ya, maksudnya sudah mulai ikut tes ya di Persija pada waktu itu. Saya direkomendasikan sama Coach Bang Isman Jasulme
ya Iya. pada waktu itu. Saya sudah saya sudah ikut bergabung di awal-awal pertama. Cuman saya berpikir saya melihat potensi pada waktu itu, saya melihat banyak pemain yang bagus dan banyak pemain yang punya nama ya. Apalagi di posisi pada waktu itu banyak pemain-pemain yang didatangkan Persija itu pemain-pemain yang sangat berkualitas. Jadi saya berpikir mungkin saya tidak bisa dapat tempat. Ya, saya mungkin belum belum percaya diri ya waktu itu, belum belum ini. Jadi saya saya ditelepon sama uh, Bang Mundari Karya ikut bergabung ke Persikota dengan jaminan saya bisa dapat satu tempat di Persikota pada waktu itu. Jadi saya lebih tertarik ke sana sambil saya mengasah saya punya kemampuan. Pada waktu itu saya masih belum matang lah untuk bisa bermain di tim tim sekelas Persija pada waktu itu. Dan pada putaran kedua, Bang Ilham bergabung dengan Persija dan langsung menjadi pemain inti, Bang. Iya. Bagaimana, Bang? Mungkin ceritanya yang Jadi tadinya ya sempat gugup sebenarnya jadi waktu itu inti. saya tidak mau ke Persija waktu itu. Saya ditawari sama Om Beni Dolo. Pada waktu dia kebetulan Om Beni melatih di Persita pada Persita waktu ya. itu. Jadi saya awalnya tidak ada perencanaan mau ke Persija waktu itu putaran kedua. Cuman saya ditawari ke Persita. Saya lebih tertarik ke Persita pada waktu itu. Cuman Persikotanya tidak memberi saya ke Persita pada waktu itu karena mereka musuh bebuyutan pada waktu itu. Jadi saya ditelepon sama coach Bang Isman, saya ditawari saya ikut bergabung ke Persija putaran kedua dan saya langsung mengiyakan. Dan saya juga melihat di putaran kedua Persija melakukan perbaikan pemain di dalam tim. Pada waktu itu saya lihat ada pencoretan pemain, ada beberapa di sektor sayap ya pada waktu itu dan saya langsung menerima tawaran Bang Isman waktu itu. Saat itu bagaimana, Bang? Satu tim dengan Ismail Sofyan, dengan BP, dengan Aliudin, ada Francisco Wengkang. Mungkin apakah ada kenangan tersendiri, Bang, bagi Bang Ilham? Ya, pada waktu itu ya mungkin ya kalau mungkin di luar sana ya mungkin ya Ismet sama BP ya mungkin yang lebih dikenal, apalagi maskot Persija itu ya identik dengan BP sama Ismet ya pada waktu itu. Jadi Ali itu ya saya juga merasa bangga ya di adanya pemain-pemain pendukung Ali, terus Bang Prancis Wewengkan, mereka sudah punya pengalaman yang sangat matang yang bermain di liga pada waktu itu. Jadi itu yang membuat saya jadi bersemangat. Saya bisa bermain dan saya bisa menikmati di dalam bermain pada waktu itu dengan sering mereka sering sama saya begini, kamu main begini, sering ada masukan buat saya. Jadi mereka lah yang jadi buat saya jadi percaya diri begitu dengan mereka memberikan instruksi secara pribadi begitu arahan-arahan mereka. Pengalaman yang tukar pikiran pengalaman mereka lah begitu. Baik, saat itu Abang Ilham sekamar sama siapa nih, Bang? Di mes ataupun di hotel? Waktu itu saya kebetulan karena ada perubahan, saya ada juga rekrutan baru ya, Ramdhani. Ada Ramdhani. Kebetulan Ramdhani juga pada putaran kedua 2007 dipanggil juga pada waktu itu, tapi dia tapi statusnya masih sekolah di Ragunan. Tapi dia tidak diperbolehkan tinggal di mes Ragunan, tapi dia boleh diperbolehkan tinggal di mes. Jadi itu yang membuat saya melihat anaknya ini masih ini ya, masih anak-anak. Jadi itu yang membuat saya tidak apa-apa saya sekamar sama Ramdhani. Baik, Bang, apakah ada momen lucu nih, Bang, dengan Ramdhani atau pemain lainnya, Bang? Karena kan Ramdhani saat itu masih usia 16 tahun atau 15 tahun, Bang, masih sangat muda sekali. Betul. Ya, Gimana, jadi Bang? Apakah ada yang cerita yang saya
paling ingat ya sama Ramdhani, saya mungkin bercanda pada waktu itu, dan saya mungkin candanya bercanda tapi serius begitu. Waktu saya bilang, kita nanti suatu saat ini kita juga jadi pemain nasional, saya bilang waktu itu. Sambil saya gurauin Ramdhani, sambil Ramdhani ketawa, sambil kita ya insya Allah berdoa amin amin begitu. Itu yang kesan itu yang saya paling ingat ya. Akhirnya alhamdulillah pada waktu itu juga kesampaian benar masuk timnas. Dan memang jadi nyata ya, Bang Emilam akhirnya Iya, masuk ke iya. tim Indonesia, Bang. Bagaimana, Bang? Yang tadi kan dari Saya benar-benar Garuda gitu, Bang. maksudnya ya, saya mungkin ya apa ya, saya pemain yang paling beruntung lah mungkin di tempat kelahiran saya ya. Saya bisa bermain di nasional, dan terus saya bisa jadi pemain inti di nasional, dan saya bisa bermain di ibu kota. Itu suatu kebanggaan yang saya akan tidak pernah saya lupakan, pengalaman saya bermain bola. Baik. Kalau menurut Bang Emilham, pertandingan yang paling spesial apa nih, Bang, di Persija, Bang? Saya tidak lupa satu ini, pertandingan yang paling sangat-sangat berkesan buat saya. Kalau dipikir, kalau di Liga Spanyol ya, Real Madrid sama Barcelona ya. Kalau di Indonesia, Persija sama Persib Bandung. Itu yang paling berkesan buat saya. Dan sampai mungkin saya tua, saya akan bercerita sama saya punya cucu. Mungkin ini yang tak akan pernah saya lupakan. Apakah itu, Bang? Mungkin apakah karena Bang Ilham mencetak gol saat di Sleman, atau atmosfernya, atau ada hal unik, Bang, di balik cerita itu? Ya, yang pertama atmosfernya ya, pertandingannya kita dengan tidak biasanya dengan tim-tim yang lain begitu. Ini benar-benar ada semua fokus, semua serius, semua pertandingan semua serius, tapi saya lebih mungkin 100%, saya mungkin 200% serius saya waktu kalau main sama Persib. Karena apa? Gengsinya itu tidak mau kalah dengan tim Persib Bandung. Kalau arti nomor 81 apa, Bang? Nomor 81 arti Bang Ilham. Iya. Kalau nomor 81 itu dengan saya punya tahun kelahiran ya. Jadi saya memakai dengan tahun kelahiran saya supaya saya bisa keingat terus ya dengan tahun kelahiran itu. Baik, Bang. Itu aja spesialnya buat saya. Baik. Kalau misalnya gol terbaik menurut Abang apa nih, Bang? Kan Bang Ilham juga selain sering mengumpan juga sering mencetak gol lah, tidak jarang mencetak gol. Yang terbaik menurut Bang Ilham apa nih? Ya, kesan saya yang paling ini ya waktu saya cetak bola ya waktu lawan Persib. Kebetulan pada waktu itu saya bermain di dua tim. Saya pernah main di Persija, saya pernah main di Persib. Jadi gol itulah yang membuat saya akan teringat terus. Dan kesannya saya bermain di Persija, saya merasakan seperti di rumah sendiri. Saya suasananya antar pemain, terus manajemen, terus supporter, dan dan lingkungan di sekitar Ragunan, itu yang membuat saya senang tinggal memilih bermain Persija lebih lama. Baik. Bang, selanjutnya Bang, apakah ada momen-momen lucu nih Bang di Lebak Bulus? Kan Abang juga salah satu pemain Persija yang pernah merasakan bermain di Lebak Bulus dan di GBK, Bang. Apa nih Bang uniknya dua-duanya, Bang? Karena kan di Lebak Bulus Abang juga merasakan gemuruhnya stadion gitu. Ya, jadi momen yang paling ini yang saya rasakan ya, main di Lebak Bulus itu seperti kita bermain di suatu kandang begitu ya, dengan tidak ada pembatas, terus kita bermain ditonton sangat dekat, dan itu yang membuat saya jadi merasa aneh ya dibandingkan di stadion-stadion yang lain begitu. Seperti kita ada di kandang ya, taruhlah seperti kita ada di kandang macan begitu ya. Di kandang macan kita diadu di dalam lapangan seperti itu. Baik, kalau GBK Bang dengan megahnya Bang?
Karena kan abang juga sering nih bermain di Ya GBK, itu di aja timnas ataupun di mungkin, Persija kalau gitu. mungkin di Gelora, mungkin di GBK ya. Kalau mungkin ya di GBK ya saya apa ya, kita betul-betul ya stadion yang lebih standar standar internasional. Jadi perbedaannya benar-benar kita menikmati, semua pemain ingin bermain di GBK. Semua semua pemain bola ingin merasakan atmosfer di GBK. Jadi suasananya itu benar-benar stadion yang betul-betul yang harus dinikmati. Baik. Bang, kalau untuk Persija saat ini Bang, kita sudah mulai, karena sudah ini agak lebih ke musim ini Bang. Gimana Bang ngeliatnya Bang Persija musim ini Bang? Di sayap tuh ada Rico, ada Osvaldo, ada Hersus. Gimana ngeliatnya Bang? Saya semakin apa ya, kepingin seandainya saya bisa beli umur lagi, saya pingin beli umur untuk bisa masuk di starter line up-nya Persija sekarang ya. So, mungkin kalau saya masih bicara bisa kembali muda, starting line Persija sekarang ini ada Rico Simajuta, mungkin bisa saya lebih bisa berkolaborasi ya, bisa bermain dengan enjoy, dengan menikmati sepak bola. Baik. Bang, Ya kita mungkin ya. baik. Bang, kita sekarang bermain sedikit games Bang. Jadi ntar saya sebutkan nama pemain, ntar Bang Ilham jelaskan Bang ya. Menurut Abang itu pemainnya seperti apa gitu Bang. Saya pertama bertanya terkait kiper Bang. Kita sempat punya Evgeny Kamaruk Bang. Menurut Abang seperti apa Evgeny Kamaruk? Di Amaru itu ya postur memang ideal ya, seorang penjaga gawang ya, memang dia punya pengalaman bagus, terus punya ketenangan. Cuman yang satu aja yang temperamentalnya ya, mungkin itu yang tidak bisa dia atasi sampai mungkin ya selama saya bermain bersama dia. Di kanan Bang, back Ismet Sofyan Bang, bagaimana Bang? Ismet Sofyan partner yang begitu sempurna buat saya ya. Dia seorang pemain yang berpengalaman dan punya visi bermain yang sangat bagus, dan saya bisa bisa bekerja sama dengan punya kemauan dia, dan maunya bola seperti apa yang saya harus dia berikan ke saya, dia sangat mengerti buat saya. Baik. Di back tengah kita sempat punya ada nama Abanda Herman Bang. Bagaimana Ya, Bang? Manda. Silakan Bang. Manda Herman, selama saya bermain dia pemain yang sangat disiplin, penjagaan orang, punya heading yang bagus, postur pemain bawah yang sangat sangat sempurna ya, seorang pemain bawah. Terus sangar ya, karena dia mungkin ya Besar gitu ya Bang. orang ya besar. Terus ya cuman ya ini aja ya, muka sangar tapi bisa diajak bercanda. M. Robi Bang, saat itu masih muda deh Bang. M. Robi. Robi pemain yang pemain muda, tapi dia pemain yang berpotensi dan punya ketenangan dan punya membaca bola yang bagus dan menjaga lawan, baca lawan bagus, terus punya skill yang bagus buat saya. Geser kiri Bang, Gerard Pangkali Bang, bisa diceritakan Bang? Gerard Pangkali punya kecepatan seperti saya, ya, terus dia punya crossing yang cukup bagus, terus dia punya tenaga bagus, cuman ininya aja dia kurang tenang, ya, kurang tenang, dia tidak memiliki seperti M. Robi, seperti itu, dia nggak tenang, mungkin ya pengalaman ya begitu. Masih di belakang Bang, tadi saya lupa nanya ada Hamka Hamzah Bang, sama-sama dari Makassar. Mungkin apakah mempermudah bahasa Bang di Persija saat itu? Iya, Hamka sangat membantu buat saya waktu itu, waktu saya baru bergabung dengan Persija. Dia cepat saya beradaptasi di Persija karena
adanya juga Hamka dengan bahasa diri ya, pakai bahasa Makassar. Jadi itu yang membuat saya cepat beradaptasi di Baik Bang. Saat itu juga kita sempat punya gelandang, ada Robertino Pugliara Bang. Bisa dijelaskan Bang? Roberto Pugliara seorang pemain yang sangat lincah, mobile, dan punya umpan-umpan yang akurasinya yang sangat bagus, terus feeling ball-nya bagus, terus menjaga saat dia transisi, saat dia menyerang dan bertahan cukup bagus dan suka merepotkan pemain-pemain belakang. Baik, kalau misalnya kita langsung ke depan Bang, kita sempat punya trio ABG Bang. Greg, BP, dan Aliudin. Mungkin bisa dijelaskan Bang yang dari Aliudin dulu Bang, bagaimana sosoknya sama-sama Persikota dulu. Ya, Aliudin pemain yang mungil, kecil, tapi dia memiliki semua. Ya, dia lincah, dia punya sprint yang cepat, dan punya naluri gol yang bagus, dan dia mau selalu berlari dan ingin selalu menampilkan permainan yang terbaik. Itu BP, seorang Bang? Aliudin. Kalau BP? BP pemain yang tidak diragukan lagi ya di Indonesia. Mungkin ya di kampung saya pun dimanapun ya, pasti kalau Persija main ya BP pasti yang ditungguin ya BP, ya BP pasti ingin dicari-cari, oh mana BP main atau gimana, pasti semua menanyakan BP. Tapi BP ya pemain yang istimewa yang ada di Indonesia sekarang ini. Baik, dan yang terakhir belum ada saya lihat gantinya ya di Persija ya, untuk lokal ya, untuk lokal. Baik, kalau untuk Greg Nokolo Bang? Greg Nokolo pemain asing yang komplit ya, pemain yang sangat komplit. Dia bisa bisa melewati pemain 2-3 orang. Itulah keuntungan waktu kita bermain sama Greg, karena dia bisa mencetak gol, bisa melewati, dan bisa dia main tim ya, bermain tim. Itu nilai plus buat Greg. Baik Bang Ilham, kita sudah di penghujung wawancara nih Bang. Terima kasih banyak waktunya Bang, sudah banyak bercerita sama kita di sini di YouTube Persija TV Bang. Sampai jumpa lagi Bang, kalau ada waktu bisa ke Jakarta Bang ya, kita saksikan Persija Bang. Sebagai Jackmania gitu. Itulah yang saya tunggu. Mudah-mudahan manajemen Persija bisa memberikan fasilitas ya mantan-mantan pemain Persija saat kita ingin mendukung Persija ya. Mungkin dari manajemen bisa memberi fasilitas untuk bisa kita menikmati Persija nanti. Terima kasih Bang Ilham. Sampai jumpa di GBK nantinya. Sekian Jackmania, perbincangan kita dengan Bang Muhammad Ilham yang ternyata memiliki banyak cerita manis dan unik di Persija Jakarta. Saksikan terus Persija TV di YouTube untuk lebih tahu kepada pemain dan legenda selanjutnya. Akhir kata, saya Dwi Putra, gue Persija, gue champion.